Haleluya. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, undangan, keluarga. Shalom. Selamat Prapaskah untuk kita sekalian. Terakhir kita bertemu di bulan September 2019. Ya, dan baru hari ini ketemu lagi. Terima kasih buat Amang Bastian yang sudah hubungi saya, ya, sudah mengkonfirmasi semuanya dan hujan berkat buat semuanya di sini. Amin ya Bapak. Amin Pak. Dan ada bicara tidak. Begitu yang berkumpul bersama kita. Oke, kembali kami sambut kepada Bapak Randi Mandu. Daripada yang berulang tahun, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, silakan Bang. Yang berikutnya, kue kedua Yang merupakan istri tercinta. sekali lagi ya. Iya boleh. Suap yayangnya, Suap yayangnya, suap yayangnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. dan yang terakhir baik, karena hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam kondisi sukacita dan bahagia. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Sangat kecil di Porsea. Oke. Baik Amang, sepertinya bukan orang Porsea ya, Amang ini ya, nanti banget ya. Kayak orang lahir kota gitu, Jakarta gitu. di sana nih banyak teman-teman dari Kamu Porsche. disapa dulu deh. Dari Porsche. Porsea mana Porsea? Porsche Pride. Porsea Pride. Porsche Pride. Porsche Pride. Iya. Boleh Amang, sebelum saya lanjutkan boleh disapa dulu kerabat-kerabatnya boleh? Siapa? Halo, Mas Rait, salam. Masih terus. Porsche. Ada Mas Badunta 470. Halo, Pak Panjaitan. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Masih Damutar, terima kasih. Tapi Amang, luar biasa untuk malam hari ini penuh sukacita semua loh tamu undangannya. Terima kasih kepada Bapak semua, Bulan Tulang, Romat Tubuh dan Mama Sahuta. Kesempatan ini saya diberi untuk menceritakan pengalaman waktu kecil di Porsea. Di Porsea ya biasalah orang Porsea, pekerjaannya ya memula, tapi orang tua waktu itu tidak memula, artinya berdagang ya bantu-bantu orang tua lah. Saya masih ingat di sini masih ada teman-teman SD, Pak Huta dulu, Pak Sirait, sangat luar biasa pengalaman kita dulu waktu SD. Sambil bekerja membantu orang tua kita sekolah, dimana orang tua kita, orang tua saya terutama, ya biasalah harus kerja dan kerja. Itulah yang saya ingat sampai sekarang. Terima kasih. Kita ucapkan karena Tuhan Yesus Kristus atas namanya akhirnya kita bisa berkumpul dalam merayakan tahun
untuk aturan orang tua kita kembali ada trofi. Jadi sebelumnya saya ikut, cuman awalnya selalu larang. Yang awalnya kita masih bersentuh dengan aja jarang. Tapi yang ini selalu larang. Kau masih kecil nih. Yang takut ini apa saya itu. Jadi saya bilang setelah tahun ini SMA kedua tidak akan di sekitar 11 bersama saya. Terima kasih. Kami 8 bersaudara. Itu saya ini berempat. Saya mohon maaf jadi ada jaraknya. Kakak saya ini jaraknya. Terus kami punya orang tua yang bekerja keras. Pokoknya untuk kami ini bisa meniru ininya apa cara semangatnya gitu dari bapak kami, dari mama kami yang bekerja keras sama dia selama itu saya ini sampai SMA kelas 2 di Korea selalu membantu orang tua kami untuk mencari ya inilah kelupan sebenarnya punya adik 6 adik yang sangat besar di Korea gitulah jadi topan ya, orang tua kami juga punya toko obat di Korea. Kalau orang apa dari desa-desa itu bidan-bidan itu di toko kami gitu. Jadi kami ikut membantu untuk menjual obat gitu. Jadi kalau menurut kunci keuangan orang tua kami itu kami percayai gitu. Setiap puro ada istilahnya. Ya karena itu kami ini emang orang yang dipercaya oleh orang tua kami gitu. Luar biasa. Ada satu kesan yang sangat ini Tito saya ini pernah mau beli waktu itu zamannya celana lepis gitu ya. Ada baru ya. Si Tito kami ini bilang gini, Ino, kan manggil Ino gitu ya. Tolong beliin lah saya celana lepis katanya. Ya udah ini belilah, ini duitnya katanya. Udah dikasih duitnya lebih dari harga itu. Tapi karena Tito kami ini Tito kami ini sangat ini ya apa sih hemat gitu dikembalikan lagi ini dia kan terjadi mah karena ini terlalu mahal buat saya jadi terjadi karena emang ini perhitungan gitu. Oh jadi ada di sana berarti buktinya terus kemana tuh? Anak kami bersaudara 8 orang. Jadi untuk ini berangkat saya yang berlima. Jadi kami di kampung itu udah apa orang tua kami diajari apa kerja keras gitu kan karena orang tua itu pengusaha sertifikasi pengusaha kan iya jadi kami itu dari kecil sudah dididik kerja keras jadi kami pulang dari sekolah itu udah disuruh ke kilang jemur pagi pergi ke kampung manual eme katanya karena dulu manual eme kalau sekarang kan baru ditimbang pakai kilo nah jadi udah kami menimbang manual eme pulang lagi di kilang itu saya ini yang pergi ke kampung-kampung ngambil padinya naik jeep itu dulu jadi kami itu orang tua itu selalu mengatakan kami kerja keras jadi begitulah kami bersaudara sampai sekarang kami yang 8 orang abang kami pertama sudah meninggal jadi 7 orang lah kami kami ada ini jadi kami yang 8 orang aku-akunya begitu aja sampai sekarang kami aku-akunya Aku dan saling melengkapi. iya Lalu atau nasihat yang kedua orang tua Amang berikan yang paling Amang ingat bahkan Amang bisa menirukan kehidupan Amang yang sekarang. Terima kasih. Sangat luar biasa orang tua kita, orang tua saya terutama memberikan kedua artinya harus kalau mau hidup harus bekerja betul-betul. Kedua, jangan suka berbohong dan jangan suka bikin dosa. Itu saya ingat terus hingga sampai hari ini. Makanya latar belakang seperti itu saya jadi pendeta. Jadi saya memang ingat terus bagaimana orang tua memberikan nasihat terbaik
agar selalu mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih, tapi sangat luar biasa karena memang orang tua juga ikut waktu itu for Ina di Lubius, dan memang itu walaupun sebenarnya di dalam perjalanan kerohaniannya tidak seperti apa yang kita harapkan, tetapi luar biasa nasihat-nasihatnya memberi kita motivasi untuk bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih kepada Ina sebagai istri, sebagai ibu di dalam keluarga. Ada tidak kesamaan karakter atau cara berpikir dari suami Ina atau Amang dengan orang tua atau mertua Ina? Bagaimana? Adakah kesamaan dengan mertua, dengan kesamaan suami saya maupun sama Doli bersama mertua saya yang laki, yang Doli, mertua saya Doli itu sama pendiam, sama dengan mertua saya orangnya pendiam, itu kesamaannya. Dan kedua, hemat. Mertua saya pun hemat, jadi suami saya pun hemat. Terima kasih Amang. Orang tua Amang kan banyak usaha di Bosea. Kalau kita bayangkan sekarang ini zaman dulu udah orang hebat ya. Oke, kenapa Amang ketika Amang SMA, Amang merantau? Ada yang kurang kan? Apakah tidak ada keinginan untuk mengikuti bidang usaha orang tua? Apalagi dari cerita Amang, bahasa Indonesia Amang kan melancar. Bagaimana Amang? Silahkan. Terima kasih. Memang seperti kebanyakan kita di sini kan, kalau kita di kampung terus, ya paling juga ya paling kencang ya Manguda ya, paling kencang ya saudara beras, seperti itulah. Tapi memang kita di Porsia waktu itu bahasa sehat-sehat sehari-harinya juga bahasa Batak, tapi binoto bahasa Indonesia. Karena memang di sekolah juga gurunya juga tidak bisa bahasa Indonesia, di bahasa Batak. Jadi merantau pun ya, pertama-tama saya merantau kelas 2 SMA, ya memang orang tua itu punya cita-cita juga buat saya. Orang tua itu berpikir kalau di sini terus paling juga bantu orang tua menjadi kenek bidang padi seperti itu. Tapi ya saya berangkat juga ke Porsia, diantarin sampai ke Medan, dititipin sama inang tua saya. Waktu itu kapal Kampomas, kalau nggak salah sekali seminggu baru berangkat, dan itu pun penuh terus. Akhirnya saya dititipin menumpang kapal barang waktu itu. Inang tua saya ini masih ingat waktu itu saya dibekalin dengan timun 1 keranjang dengan pesan, kalau kamu lapar makan aja di timun, kamu kenyang, dibilang itu. Kalau kamu haus makan aja di timun, dahak kamu akan hilang, seperti itu. Memang benar juga, dan memang itulah bekal saya dari Medan sampai ke Jakarta Tanjung Priok. Lalu sampai di Tanjung Priok saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya tidak doang misalnya, ya tidak bisa begitu, karena memang di sini banyak orang Porsia pasti sama dengan pengalaman dengan saya. Sampai di Tanjung Priok bingung kemana, karena nggak tahu mau kemana tujuannya, hanya pegang alamatnya di rumah itu ini, Jalan Enggano. Saya tunjukin aja nih sama tukang beca, diantarin saya ke situ. Saya lihat kekunci rumahnya, loh gimana ini? Tapi saya intip ada gambar itu ini di situ. Ya saya bongkar aja rumahnya, saya masuk dalam, saya tidur karena 5 hari 4 malam nggak tidur di kapal barang. Ya begitulah sampai di Jakarta, Amang. Akhirnya ya saya tidur aja. Mereka kaget saya ada di situ tempat tidurnya, karena memang mereka nggak dikabari nggak seperti sekarang, ada telepon, ada apa gitu gamnya.
ya datang aja. Tapi itu pengalaman yang sangat indah bagi saya. Saya tidak bisa lupa itu. Terima kasih. Baik sekali adik saya ini ya. Saya hidupnya tempat di SMP. Jadi ramai gak saya ketemu hidup saya ini. Gak tahu ketemu udah di rumah saya, namanya di asrama Yogan Air. Adik saya sama suami saya itu ada orang di rumah gak ada yang buka. Gak tahu itu saya itu udah duduk di kursi, namanya juga asrama Yogan Air. Pintunya gak begitu kunci. Saya kasih untuk saya ini datang-datang nggak ada yang jemput atau nggak ke rumah. Tuhan makasih sampai sekarang itu saya selalu mengasihi kita, peduli sama keluarganya, ilo-ilonya. Saya paling tua di sini, adik saya 7, adik saya itu saya nomor 4. Jadi puji Tuhan, itu saya ini sekarang sehat-sehat sampai umur 70 tahun. Panjang umur ya itu ya. Amin. Salam semuanya. Selamat ulang tahun itu yang ke-70. Terima kasih kepada Tuhan, kasih umur yang panjang sehingga boleh bersukacita di malam ini. Terima kasih kepada Tuhan. Aku teringat waktu itu ini ya. Dulu kan waktu SMA di rumah itu Rawamangun, Margana Dadap, anak pariban mama kita. Terus 2 tahun di sana, pindah ke rumahku. Terus itu ini waktu di rumahku rajin banget ya, soalnya udah biasa di Rawamangun di rumah itu Dadap. Tapi di rumah dia, saya lihat kok itu ini mau ya ngempel sampai gerasi kami dipel ya, padahal nggak pernah dipel. Rajin banget itu ini ya. Dia di rumahku sampai 4 tahun, sampai selesai, sampai kerja, baru pindah ke Rawamangun, pindah kos sama itu-itunya, adiknya. Puji Tuhan, itu ini baik banget ya. Selalu peduli dengan kami saudara-saudaranya, kelihatan dari tempatnya, jadi dia juga bisa menolong kami. Kami 3 orang janda, tapi itu ini selalu peduli kepada kami bertiga. Itulah karena kemurahan Tuhan menjamah hati Ino ini, selalu peduli pada kami sama bere-berenya. Dan kelihatan sampai sekarang ya, begitu baiknya itu ini. Semua juga anak Ito ini juga baik-baik, sama adik kami Stella begitu juga baik, sama nambur-namburnya. Mereka mengasihi kami, ya puji Tuhan. Kita doakanlah itu ini panjang umur ya itu, ya. Dalam suka dan duka tetap bersama ya. Terima kasih pada Tuhan. Saya ucapkan selamat panjang umur, ditambah-tambahkan umurnya itu ya. Puji Tuhan. Agak membingungkan pertanyaan saya, Mang? Tidak? Oh, enggak biasa itu. Bisa. Sebagai orang Batak, orang tua tentu menginginkan seorang menantunya orang Batak. Itu syarat pertama. Yang kedua Kristen. Yang ketiga cantik seperti dia ini. Manis. Karena memang waktu itu kami di Porsea ada PMP di sana. Menurut saya inilah yang wanita paling cantik saya lihat waktu itu. Ada teman saya Lisma waktu itu, udah pulang dia. Dia bilang sama saya, adik, dia panggil abang, itu ada gosiden cantik loh. Padahal dia juga senang sebenarnya. Udah pulang dia juga senang sebenarnya. Ya, boleh juga nih saya bilang gitu. Tetapi memang saya rumahnya dekat dengan dia. Selain efisien memang tak perlu ongkos martandang, ya dekat juga sama dia. Yang menjadi masalah kan waktu itu mertuaku ini kan guru tambunan. Guru tambunan pertama-tama saya panggil Namboru kan, tapi gimana kan? Ya, udah dekat saya sama dia. Lama-lama saya panggil Nantulang juga karena udah mulai pacaran. Lalu sekarang panggil Ina, jadi 3 kali ganti sama mertua ini, 3 kali ganti. Tapi memang waktu itu sebenarnya dia bukan orang Porsea. Tapi mertuaku almarhum sempat di Porsea. Toko sepatu ya, ada lain di sini. Disuruhlah ini Bung Salonggo ini, kamu main-main ke Porsea. Rupanya mertuaku yang laki almarhum dia tahu anak Porsea itu baik-baik semua. Ternyata memang baik tempatnya. Baik-baik semua anak
perkenalan pertama. Di kota Jakarta. Jadi kalau dia itu berpakaian atau segala macam itu sangat tidak sesuai. Dengan orang Jakarta. Untuk istilah sekarang apa ini? Kurang keren. Kurang keren. Kurang keren. Iya. Terus ada lagi? Cuma walaupun kurang keren, cuma saya lihat dia udah punya rumah. Masa mudanya dia udah punya rumah di hutan kayu. Nah, jadi nilai tambahnya ada. Oh. Cuma satu lagi yang terbeban, 3 adanya di rumahnya. Tapi ternyata baik-baik. Iya tadi Kalau pertama kan takut ya, 3 gimana nih ngarepinnya. kayak gitu ya. Benar seperti cerita Inang, itu bukan matre. Semoga panjang umur dan pelayanannya semakin luar biasa dan bersama dengan kita dan keluarga. Waktu dulu saya masih di rumah itu ini kami bertiga di Pramuka terus mendatangi ke hutan kayu di kawasan Darusari. Kebetulan si Eda rumahnya di Darusari juga. Pemandangan tulang, kami sering main dan pulang suka ngajak saya nonton. Kebetulan ada rumah PLPS yang itu. Jadi ada juga di sini tenis semuanya PLPS ya, suka ada kumpulan PLPS. Tapi aktif waktu itu di situ. Jadi mungkin ya nggak tahu ya nanti lama kan mungkin karena lihat saya baik ya. Kebetulan cocok juga jadinya lah mungkin ya menurut saya, tapi nggak tahu Tuhan tunjukkan kali ya. Jadi kami itu memang beda seperti yang bilang kami 3 waktu itu di rumah itu ini mungkin ya sesuatu kendala juga, tapi Tuhan izinkan mungkin sama Eda supaya Eda membimbing kami. Jadi kami waktu itu sering main ke rumah rumah itu karena gamnya itu berapa dekat jalan kaki lah. Jadi silaturahminya dari dulu dan sama keluarga Nantula buat keluarga kami, dan kita juga saling mensupport kami sekali gadgetnya sangat luar biasa, dan kami bangga punya itu yang sangat mencintai gadgetnya dan mengantar kami ke perkuliahan mengantar sampai lulus dengan support yang baik. Terima kasih Eko dan Eda yang baiknya, Tuhan Yesus memberkatinya. Amin. Horas, puji Tuhan. Jadi pertama bersyukur kepada Tuhan. Kalau lain belum pada warga itu di stop Bandung, memang kami dulu semasa kecil sama-sama tinggal di Pasar Porsea. Cuma dari kami sudah ada di panggung. Tapi begini secara khusus karena kami dari sejak SD kelas 1 sampai kelas 6 itu satu kelas. Jadi banyak suka duka kami semasa kecil. Dan terus terang setelah saya lihat pendeta Pistok Maluru ini Ustaz Teologi, saya sangat bangga sekali. Kami tahu dulu waktu kecil kita ini sudah dibina, karena mungkin buat anak-anak sekarang, milenial sekarang seperti anak kami dengan sistem pendidikan orang tua. Kalau dulu kami tidak pernah ada waktu banyak untuk bermain, karena sejak bangun tidur kita itu sudah produktif semuanya. Cuma tidak digaji orang tua. Sebenarnya kita sudah mirip pegawai dulu. Kalau naik rumah dorong berurusan dengan bagian sorong menyorong padinya, saya pun begitu juga. Bagaimana mempersiapkan yang mau didagangkan, kira-kira begitu. Begitu juga kami kalau ke sekolah, kami selalu sama-sama berangkat. Ada waktu bermain. Tapi tadi saya sangat bangga sekali sudah bisa jago hari ini bernyanyi. Kalau dulu waktu kami SD, paling susah dia nyanyi baru dituruh ke depan. Nah itu kesan dulu waktu SD. Ada kesan kami dulu waktu kami di kelas 2 atau kelas 3. Ada kepala sekolah kami Maduro bertanya begini. Ini just mengingatkan dulu.
ada seorang toko sepatu, karena di Porsche itu banyak pedagang sepatu. Harga sepatu ini satu pasang Rp900, ini lagi ujian iklan. Kemudian dia bertanya, berapa harga sebelah sepatunya? Nah, itulah pertanyaan Pak Bandoro ini kita. Susah kita menjawabnya. Kalau kita bilang 450, hampir semuanya kami waktu itu menjawab 450. Karena kepala sekolah, semoga yang salah. Mana mau tukang sepatu menjual sebelah sepatunya? Nah, itulah kesan kami itu. Waktu di SD, sering bergurau, bermain, masih ranggut, marbola, Imanero, dan segala macam. Tapi tidak pernah lupa aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh dari orang tua. Kita dipercaya penuh oleh orang tua. Mau melakukan apapun usaha yang dilakukan oleh orang tua itu. Khususnya kalau ke gereja, itu selalu dipantau. Hari Minggu itu, untuk sekolah Minggu itu kita bagi 1 minggu. Baik-baiknya untuk mencoba apa yang dijual, hanya mencoba. Nah, ada yang membeli. Nah, kira-kira begitulah hidup dulu, zaman dulu. Oleh karena itu, hatta Assalamualaikum. Dilakukan saya pasang bagi kita sebagai peparah deh. Kalau bulan-bulan pakai bulan ini bisa berubah nih. Selalu mau masih diakui nomor itu Porsche aja. Orang banyak kali. Boleh Pak? Kalau dia feeling juga ya. Karena yang saya ini ada dia punya rumahnya kawan bisa diayuh, bisa dengan baik dan dibimbing. Nah itu satu ketertarikan saya bahwa kalau nanti menjadi anak saya mungkin saja memimpin anak-anak saya yang lain. Itu pengharapan saya. Puji Tuhan, benar-benar Tuhan berkati menjadi pemimpin keluarga yang diberkati. Feeling orang tua emang tidak pernah salah. Dan yang berikutnya adalah serahkan kepada yang punya hati, ya kan? Oke, itu tadi dari Om Barini. Dia menyenangkan, pekerja keras, membantu pikiran juga. Semua positif ya? Ya. Yakin cuma itu aja? Dia banyak. Banyak lagi. Apalagi di masa tuanya tiba-tiba pilihannya jadi pendeta. Saya kaget juga tuh. Puji Tuhan. Cita-cita mama saya itu dulu menentukan mau ada mantunya pendeta. Ternyata terwujud juga dalam diri saya ini. Iya. Berkat doa semua Tuhan wujudkan punya lain ataupun Hela yang ada mungkin yang mau disampaikan kepada orang tua kita yang berbahagia di ulang tahun ke-70 ini, silahkan. Ya, pada dasarnya saya menghidupi kehidupan saya sebagai seorang ayah hari ini semuanya template-nya template bapak saya. Jadi bagaimana dari dulu, dari kecil dia tidak pernah mukul saya. Dia nggak pernah mukul saya. Jadi yang mukul saya mama saya. Tapi disiplin karena dia waktu saya belajar, memang dia harus memang saya harus dipejut supaya saya bisa rajin belajar. Tapi bapak saya nggak pernah mukul saya. Dan bapak saya selalu ngajarin kepada saya juga satu hal, bahwa kalau kamu mau kaya, kamu jangan jadi dokter. Itu selalu saya ingat terus dalam hati saya. Jadi saya nggak pernah kepikiran masuk praktek gitu saya untuk cari uang sebenarnya. Saya pengen pulang aja kerja, Tuhan berkati ya, puji Tuhan gitu sebetulnya. Yang kemudian satu hal juga yang saya menghidupi ya apa yang saya jalani hari-hari ini ya template-nya template bapak saya gitu. Jadi termasuk bagaimana dia mengajari saya juga untuk jangan pernah bergantung sama orang gitu. Dia selalu dia bilang sama saya, kalau misalnya ada hal-hal yang saya misalnya nebeng orang tertentu misalnya nih untuk pergi kemana, ke Bandung misalnya atau kemana tuh les kemana, kamu harus bisa naik angkot, kamu harus bisa naik bis. Ya akhirnya sih baru pada akhirnya setelah tahun ketiga ya dikasih kendaraan. Tapi pada awalnya ketika saya 3 tahun pertama Jatinangor, waktu itu saya kuliah di Bandung di Pajajaran kedokteran, ya saya belajar untuk hidup dari apa yang bapak saya ajarkan gitu. Saya belajar untuk hidup mandiri, saya belajar itu semua kalau bukan template-nya dari bapak saya nggak akan bisa jalankan. Meskipun ya waktu pertama kali semuanya dibimbing dulu sama bapak saya. Dan yang satu hal, ternyata dulu bapak saya pikir sangat kaku sama anak-anak, ternyata
dia bisa loh sama cucu-cucunya, bisa lentur sama cucu-cucunya ternyata. Ya mungkin untuk menebus waktu-waktu yang hilang pada waktu masa kecil saya. Karena waktu itu sangat bekerja keras sebetulnya ya, sangat bekerja keras. Jadi kadang kalau pulang kantor kita udah tidur di tempat kamar kita masing-masing, dia suka ke kamar ngobrol, terus habis itu ya dia balik ke kamar ya. Meskipun kejadiannya berulang, tapi memang bapak saya seorang pekerja keras. Ya, jadi itu yang saya jalani. Dan yang paling penting satu hal, saya selalu nangis kalau ada satu lagu yang berkata seperti bapak saya anaknya. Yaitu saya bisa mengalami bagaimana kasih bapak karena bapak saya menunjukkan kasihnya kepada saya. Kalau seorang anak mengalami kepahitan kepada bapaknya, lagu itu mungkin gak bisa dinyanyikan sama anak itu gitu. Karena bapaknya menurut dia adalah masa lalu yang kelam, pengalaman yang buruk buat hidup masa kecilnya. Tapi ini saya bisa bilang kalau saya bisa mengenal Allah saya di surga, ya karena bapak saya yang mengasihi saya terlebih dahulu. Dan saya bisa mengenal bahwa kasih dia yang Tuhan itu yang luar biasa karena bapak saya mengasihi saya terlebih dahulu. Sebagai seorang pengusaha, kalau saya boleh jujur, saya pernah kerja sama papa setelah saya menikah ya, cuma sebentar ya, pas saya lagi hamil. Papa adalah bos saya yang paling disiplin. Kalau kita dulu kerja, karena sebelum waktu saya single, saya kan bekerja ya. Saya kadang-kadang terlambat gitu loh. Udahlah dipotong uang transport, udahlah nggak apa-apa gitu loh. Kalau bapak saya nggak boleh. Pak nggak boleh pakai baju sembarangan. Meskipun saya anaknya, kalau kerja di kantornya pasti karena saya orangnya cuek ya. Males sisiran, males pakaian yang cantik-cantik. Jadi kalau saya ke kantornya, saya berantakan, pasti dimarahin. Ini ada cerita yang lucu nih ya, dulu tuh saya sering kalau kerja kan kita kadang-kadang boleh ya, cuti-cuti ya, sehari 2 hari, lagi capek, lagi malas gitu ya. Biasanya kita tinggal telepon HRD kan, sakit perut nih, nggak bisa datang, nggak bisa datang atau nggak, demam nih atau apa gitu ya. Saya udah pernah, karena papa mama sendiri jadi bos ya, udahlah ngapain telepon gitu ya. Saya nggak masuk hari itu kerja, bener loh, bukan. Kalau bos mah udah ya, paling juga potong uang masuk atau apa. Kalau ini papa mama saya sampai datang ke rumah saya, dilihatin sakit apa sampai nggak bisa kerja dia. Pokoknya harus bekerja gitu. Kalau kerja di kantor harus kerja. Jadi sebenarnya dulu saya boleh kerja di kantor papa saya itu setelah saya menikah. Dulu kami itu anak-anaknya nggak boleh ada yang kerja di kantor papa. Karena kalau papa ngomong dulu, kalau kamu bekerja harus belajar dari bawah. Dari bawah harus belajar. Nggak bisa kamu masuk-masuk, kamu jadi anak bos. Jadi itulah pengalaman saya sama papa saya, dimana semua bekerja sama papa saya jadi pengusaha, bahkan karyawan-karyawan papa saya udah lama banget ikut papa saya. Jadi emang papa adalah seorang pemimpin ya, yang bisa dicontoh. Kalau saya sih itu sih. Ya, kalau saya sih menilai papa saya itu orangnya selalu totalitas ya, nggak pernah main-main gitu orangnya. Dia orangnya sangat serius. Begitu juga ketika dia bekerja ataupun melakukan segala sesuatu. Itu bisa dilihat tadi dia bisa ambil MTH di umurnya udah 68 tahun ya Pak ya waktu itu ya. 68 tahun ambil MTH. Waktu itu papa pernah sakit di jenguk sama teman-teman kuliahnya. Teman-teman kuliahnya seumuran saya semua gitu. Bapak dipanggil opung dulu kalau di MTH-nya dulu pas MTH. Jadi bapak kalau pelayanan itu sungguh-sungguh dia ambil MTH di umur 68 tahun biar marja kitanya juga makin lancar juga. Dan juga di organisasi Manurung terutama yang di Patambor. Saya juga aktif juga sih di Naposo Patambor ya. Tapi saya lihat bapak saya ini kalau sama dongan tubuhnya luar biasa, kasih 100% banget gitu. Saya tahu dia orangnya agak berdiam gitu, kalau misalnya ngumpul-ngumpul gitu ya, dia ada sosial battery-nya dia, kayaknya kalau lama-lama tuh kayak nggak betah gitu. Udahlah pulang aja lah ya, udah capek gitu. Tapi kalau sama Pak Tamur kayaknya dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi juga kayaknya dijabanin gitu ya, bener ya Bapak tua semua ya. Iya betul. Jadi dia orang yang sangat totalitas. Kalau dia suka menggeluti sesuatu, dia sungguh-sungguh dan serius. Itu yang saya sangat berkesan Bapak untuk saya gitu. Totalitas dan sungguh-sungguh. Sampai saat ini saya
belum pernah diomelin sama si mertua aku. Nggak tahu ya di dalam. Tapi mudah-mudahan ke depan tidak akan pernah juga diomelin. Jadi si mertuanya bujuk, top. Yang paling buat saya agak shock, culture shock itu adalah harus kuat begadang, kuat ngobrol. Dan ya artinya ya sebenarnya kalau dari sifat sih hampir 11-12 sama papa saya. Sama-sama anak yang pertama laki-laki, kemudian bertanggung jawab selalu sama adik-adiknya tuh mirip, tapi yang benar-benar nasihat yang tentunya ya dia selalu mengingatkan bahwa utamakan Tuhan, utamakan Tuhan. Sebelum berangkat, utamakan Tuhan. Begitu sampai rumah mau tidur, sama Inang juga utamakan Tuhan juga. Karena seperti tadi yang dibilang sama Bapak Pendeta, kalau kita mengutamakan Tuhan buat semuanya, saya yakin percaya anak cucunya pasti tidak akan terlambat. Kesan pertamanya pas dibawa tuh masih pacaran nih ceritanya. Aku dibawa ke gereja kebaktian bersama gitu ya. Jujur waktu pertama kali ketemu Amang agak serem ya, karena dari karismanya itu loh. Dan tadi kan Randy juga bilang kalau Amang ini orangnya sedikit pendiam gitu ya. Jadi aku ngerasain setiap minggu gereja, statusnya masih pacaran, Amang memang jarang sekali ngajak ngobrol gitu atau membuka pembicaraan gitu ya. Tapi begitu sudah marhusin, berarti udah resmi ya. Nah di situ Amang udah mulai cair tuh gitu, udah mulai ngajak ngobrol gitu. Terutama dalam persiapan pernikahan, apalagi kita sekarang lagi bangun rumah, Amang juga sangat banyak sekali membantu gitu ya. Jadi aku melihat Amang ini tuh sangat menunjukkan kasihnya itu lewat perbuatan daripada perkataan. Ulang tahun, iya, salam doa. Belum acara adanya kok, belum. Semua coret. Iya. Ini tanda mereka mengasihi orang tua hingga pada momen ini masih tetap setia menjadi anak Tuhan yang dibanggakan. Sebenarnya waktu itu kami lagi membangun tempat untuk kantor di Hutan Kayu Raya. Jadi saya hanya berdoa sama Tuhan, tolong Tuhan berikanlah kami bisa lantai 4. Ya, karena waktu itu udah sampai lantai 3. Saya bilang Tuhan kasihlah tolong lantai 4. Biar ada rumah Tuhan. Saya bilang saya ingin. Waktu itu saya inginnya cuma hanya gini, ada ibadah Patambor dulunya gitu. Tapi sesudah itu terwujudlah dana dikasih Tuhan. Sempat kami Patambor itu mengadakan ibadah sebulan sekali. Jadi memang diresponi sama Donga Tubuh, sama Ida-Idaku. Nah, jadi kita kalau bikin ibadah, satu orang mau kasih masak ikan, masak sayur, sama masak nasi gitulah, biar tempat perkumpulan awalnya. Tapi ternyata Tuhan izinkan memang memberikan lama-lama akhirnya jadi gereja gitu. Awalnya gitu mulai pertama. Jadi saya kan nggak tahu, saya cuma hanya minta Tuhan tolonglah kasihlah lantai 4 biar kami punya rumah Tuhan, tempat ibadah gitu, hanya itu. Tapi pikiran saya Patambor gitu, karena saya lihat Patambor ini enak gitu, Madonga ini kok enak gitu, jadi makanya saya rindu gitu. Jadi sempat sih berjalan 1 tahun atau 1,5 tahun lah antara itu. Baik, sebenarnya ini Opus Salomboro ini yang menginspirasi saya menjadi hamba Tuhan. Tadinya saya ingat tahun 2003 setelah terwujud apa yang diceritakan dia, dibentuklah suatu gereja yang namanya GBI, belum GBI, Persekutuan Interaktif, di mana kami memanggil hamba-hamba Tuhan setelah khotbah ada interaktif 1 jam, di mana teman-teman setelah gereja hari Minggu ada yang tersisa. Dia tidak mengerti misalnya khotbah pendeta lalu dibawa ke sana. Itu berjalan selama 4 tahun. Lalu suatu ketika hamba Tuhan sebagai pimpinan gereja atau gembalanya tiba-tiba meninggalkan kami waktu itu. Tiba-tiba nggak ada lagi gembalanya. Padahal sebelumnya
saya hanya mensupport. Setiap minggu saya kasih, saya nggak ikut kadang-kadang ibadah. Satu saat gembala ini meninggalkan gereja. Loh, ini kok bisa gembala meninggalkan gereja? Saya tanya teman-teman yang lain, ya udah tutup aja. Satu saat saya bertanya kepada Pak Japar Marto, Bapak kan bisa, Bapak belajar, Bapak aja nurusin. Dari situ saya sekolah, waktu itu masih master ministry pelayanan. Saya tamat, saya melayani. Dalam perjalanannya tahun 2010 saya dilantik menjadi gembala pendeta muda waktu itu, atau pendeta pembantu Pratama. Lalu saya masih penasaran, kok pelayanan saya kok kayaknya minder. Akhirnya tahun selanjutnya saya ngambil magister teologi agar pelayanan ini makin bisa saya layani. Jadi sebagai gembala sekarang banyak suka dukanya, karena memang gembala itu harus menghidupi domba-dombanya, bukan sekedar menghidupi rohani. Saya pikir juga begitu, cukup berkhotbah, melayani Tuhan. Ternyata bukan sekedar itu menjadi gembala, banyak persoalan. Tapi itu puji Tuhan, karena Tuhan menguatkan semua kita bisa berjalan dengan baik, dengan cita-cita kita bagaimana jemaat kita bertambah tiap bulan. Itu menjadi pengharapan kita. Itulah menjadi artinya apa yang kami dalami sekarang. Terima kasih. Halo kita semua, ya puji Tuhan. Saya mewakili rekan-rekan pelayan yang melayani bersama-sama di GBI Rema. Dalam perhatian kami terhadap kepala sidang kami, Bapak Pendeta Bistok Bro, beliau adalah seorang yang luar biasa. Apa yang dia perbuat, semua dia perbuat dengan segenap hati. Begitu setia, begitu tekun sebagai seorang gembala. Beliau setiap ibadah, sebelum ibadah itu beliau sudah hadir. Dan dalam ibadah beliau itu duduk paling kursi paling depan. Dan di situ setiap ada ibadah, baik ibadah minggu, ibadah raya minggu, ibadah interaktif hari Selasa, beliau setia dan disiplin. Kami semua tunduk dan hormat. Kami semua kagum kepada beliau. Memang Bapak Gembala ini adalah seorang gembala yang menjadi teladan dan panutan bagi kami semua. Teristimewa lagi buat rumah tangga dan keluarga Bapak Pendeta Bistok Manurung sungguh menjadi teladan. Semua anak-anak berhasil bertumbuh, berhasil dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pelayanan, semua berhasil. Luar biasa sekali. Hubungan antara Bapak Bistok dan Ibu Asmita sebagai Bapak Gembala dan Ibu Gembala begitu harmonis. Dan kami semua, baik para pekerja, pelayan, baik para jemaat, begitu kagum betapa bangga kami mempunyai gembala seperti Bapak Pendeta Bistok Manurung. Inilah yang menjadi panutan kami. Ya kiranya kami doakan Bapak dan Ibu Gembala terus melayani sampai waktu Tuhan menentukan. Ya, semoga pelayanan penggembalaan di GBI Rema terus berkembang, menuai dan memenangkan banyak-banyak jiwa bagi Kristus dan kerajaannya. Haleluya, amin. Terima kasih. Memang pelayanan itu nggak gampang, tapi percayalah dalam pelayanan ini ada hal-hal positif yang kita bisa buat dalam pelayanan, di mana hati dan jiwa kita diberikan Tuhan ketenangan. Walaupun tidak gampang melayani Tuhan, karena kita diubahkan menjadi manusia yang baru, di mana kita boleh berjalan bersama Tuhan dengan sukacita, menjauhkan daripada segala dosa-dosa kita. Kita pasti diberkati oleh Tuhan, walaupun dalam perkembangannya secara ekonomi kita boleh agak kurang lancar, tetapi berjalan bersama Tuhan tidak dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Walaupun banyak masalah, tetapi kita
bisa lewati dengan sukacita. Itulah menjadi kesaksian saya. Terima kasih.